Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan eh, beberapa codingan atau tugas yang sudah saya kerjakan di dalam RStudio untuk final project statistika di semester pertama 2024-2025. Mohon izin kepada Bapak dosen, saya memperkenalkan diri. Nama saya Nazih dari kelas IF4801 PJJ. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, di sini saya sudah membuka screen saya di halaman project RStudio saya. Saya mengerjakan project RStudio ini melalui POSIT Cloud, jadi tidak saya install di desktop. Pertimbangan spesifikasi laptop saya yang mungkin sudah kalau diinstal RStudio mungkin tidak kuat. Untuk tugas saya kali ini, saya melakukan analisis data Cimol, yaitu home production atau jajanan yang diproduksi di rumah. Cimol ini adalah jajanan yang dibuat secara manual, jadi tidak ada campur tangan mesin dalam mengolah dan juga memotongnya. Sehingga besar kemungkinan potongan-potongan cimol ini berbeda secara signifikan. Data yang saya kumpulkan ini saya ukur satu persatu sampai sejumlah 50 sampel. Kemudian saya ambil ukuran tinggi, diameter alas, kemudian saya hitung luas alasnya untuk mendapatkan volume. Kemudian saya timbang untuk mendapatkan beratnya. Sehingga nanti akan kita ketahui apakah ada korelasi atau hubungan yang baik antara tinggi atau luas alas atau bahkan volume dengan berat di setiap potongan cimol tersebut. Berikut ini adalah dokumentasi pengerjaan pengambilan sampel. Jadi ini ada sejumlah 50 potong cimol yang sudah saya siapkan, saya ambil. 50 potong cimol ini adalah 50 potong cimol dari satu kali adonan dan satu kali pengerjaan. Ini dipotong menggunakan pisau dan digulung-gulung dengan tangan. Jadi seharusnya cimol ini berbentuk seperti tabung apabila diberdirikan. Akan tetapi karena memang bentukan tangan dan dipotong menggunakan pisau seperti itu, maka bentuknya agak sedikit tidak ideal, jadi acak-adut lah seperti itu, dan memiliki ukuran berbeda-beda. Terlihat ada beberapa sampel atau contoh itu yang di sini besarnya terlihat berbeda, dan juga apabila kita hitung diameternya di bagian alas ini terlihat berbeda. Dan cenderung ada yang memiliki panjang atau tinggi yang jauh berbeda seperti yang pada gambar ini. Sehingga kemungkinan besar apabila dilihat dari bentuknya, karena ini adalah benda padat ya, tidak cair, besar kemungkinan ketika tinggi dan diameter alas berbeda ini berpengaruh kepada berat potongan cimol. Nah, ini nanti akan kita lihat korelasinya atau hubungan-hubungan antar variabelnya melalui pengerjaan di RStudio. Baiklah, untuk data cimol tersebut sebelumnya sudah saya masukkan, saya rapikan di dalam Excel.
Kemudian saya simpan dalam format CSV di sini. Setelah itu saya panggil dalam codingan R saya. Saya baca file CSV-nya dengan menggunakan read.csv, sehingga kemudian bisa kita lihat di sini ada data Cimol yang bisa kita lihat. Di sini kita ada data indeks, yaitu penomoran sampel, kemudian tinggi dalam sentimeter, diameter, jari-jari, yang kemudian saya gunakan untuk menghitung luas dan volume, dan kemudian timbangan berat dari masing-masing potongan Cimol. Setelah itu saya kategorikan kepada standar, oversize, dan undersize. Pengkategorian ini saya ambil dari volumenya, karena volume ini bisa menentukan besarnya ukuran. Kemudian kita coba ambil beberapa sampel dari data. Kita run di sini, kita mendapatkan 6 baris data pertama dari indeks sampai kolom kategori. Apabila kita lihat summary-nya, di sini kita mendapatkan ringkasan. Di variabel tinggi sendiri kita memiliki nilai minimal di 2,3 cm dan di nilai maksimal ada di 3,5 cm. Jadi ukuran Cimol sendiri tingginya memiliki variasi yang sangat jauh dari 2,3 sampai 3,5. Hampir beda 1 cm ya. Dengan nilai median, nilai tengahnya itu di 3 cm dan rata-rata tingginya adalah 2,8. Begitu juga di berat, dengan minimal berat 7 gram dan maksimal berat di 20 gram. Ini sangat besar sekali. Dan dengan rata-rata berat di 12,3 gram. Kemudian saya coba untuk membuat diagram pie chart. Dari pie chart ini terlihat bahwasannya Cimol dengan oversize terlihat sedikit lebih luas daerahnya dibandingkan undersize dan standar. Tapi ini cenderung hampir sama antara oversize dan standar dibanding dengan undersize. Undersize terlihat lebih sedikit. Jadi potongan Cimol dengan kategori undersize ini jumlahnya lebih sedikit daripada yang lainnya. Walaupun begitu, tetap sebarannya atau jumlahnya terlihat sama dari pie chart ini. Kemudian kita coba untuk melihat korelasi heat map. Untuk heat map sendiri saya hanya akan melihat dari tinggi, luas alas, dan beratnya. Sehingga variabel indeks, diameter jari-jari, volume, dan kategori tidak kita ambil untuk melihat korelasinya. Sekarang kita coba untuk membuat heat map atau core plot heat map dari Cimol. Nah, menurut interpretasi warna pada heat map ini, berat memiliki korelasi yang positif yang kuat dengan luas dan tinggi, di mana terlihat dari warna bahwasanya semakin berat Cimol, maka semakin besar dan luas alas dan tingginya. Selain itu, luas alas memiliki korelasi positif yang seragam dengan tinggi, yang berarti semakin besar luas alas, semakin tinggi atau panjang Cimol tersebut, meskipun korelasinya tidak sekuat korelasi antara berat dan tinggi. Selanjutnya kita akan coba untuk membuat pairs plot matrix. Oke. Dari pairs panel ini
kita menampilkan hubungan antar variabel dalam bentuk scatter plot. Dalam pairs plotmetric ini, scatter plot di bawah garis diagonal menunjukkan hubungan antar variabel dengan garis regresi linear merah. Hubungan antara tinggi dan berat menunjukkan korelasi positif dengan koefisien korelasi sebesar 0,58. Yang berarti bahwa cimol yang memiliki tinggi lebih besar, beratnya cenderung meningkat juga, meskipun ada beberapa penyebaran di sekitar garis regresi. Apabila kita lihat pada scatter plotnya di sini, terjadi penyebaran di sekitar garis regresi. Ini menunjukkan bahwa tinggi adalah tolak ukur yang baik untuk berat, tetapi ada faktor lain yang mungkin juga dapat mempengaruhi berat dari cimol tersebut. Selain itu, saya juga mencoba untuk membuat histogram dari berat cimol. Histogram dan berat cimol yang saya buat ini dengan menggabungkan juga dengan box plot. Diagram histogram dan box plot memberikan gambaran mengenai distribusi berat potongan cimol dalam dataset. Jadi ini ada box plot yang menunjukkan bahwa rentang data dari kurang lebih berat ini adalah 6 atau 7 sampai dengan 20 rentang ini memiliki median yang terletak di sekitar 12 gram di sini. Tidak terdapat outlier atau percilan di luar pagar luar di sini. Dan whisker atau kumisnya ini memanjang secara simetris dari kotak, mengindikasikan bahwa distribusi data yang relatif merata di sekitar median. Histogramnya sendiri menunjukkan bahwa sebagian besar data terkonsentrasi di kisaran 8 hingga 15 gram. Di sini terlihat cenderung lebih tinggi, dengan puncak distribusi yang berada di sekitar 10, 11, 12, 13, 14. Di sekitar 10, 11, dan 12. Di sini ada puncak distribusi. Kemudian saya juga membuat di sini ada kurva densitas berwarna biru. Kurva ini mengungkapkan distribusi yang sedikit skewed ke kanan. Jadi di sini naik dan turun condongnya lebih banyak di sebelah kanan, artinya miring ke kanan, yang menunjukkan variasi dalam proses produksi yang memungkinkan disebabkan oleh cara memotong. Selain itu, saya juga membuat density plot atau plot kepadatan. Di sini saya membuat plot kepadatan untuk tinggi, luas alas, dan juga berat. Ini saya generate satu kali saja. Untuk density plot yang tinggi sendiri, ini adalah density plot dari tinggi atau panjang cimol tersebut. Di sini kita melihat ada 3 kurva kepadatan yang saling tumpang tindih. Kategori oversize ini yang memiliki warna merah atau pink, sedangkan untuk kategori standar yang ideal memiliki warna hijau dan undersize memiliki warna biru. Di sini kita lihat masing-masing kategori oversize, standar, dan undersize memiliki lebar distribusi yang hampir sama. Jadi ada cimol yang oversize tapi memiliki tinggi yang cenderung sama dengan cimol yang berukuran standar. Ini kemungkinan walaupun tingginya sama tapi diameternya kemungkinan berbeda. Jika kita lihat lagi di sini lebar distribusinya untuk cimol yang undersize atau ukuran lebih kecil ini memiliki distribusi yang lebih lebar ya daripada yang standar dan juga yang oversize. Artinya variasi tingginya lebih banyak daripada yang standar dan oversize. Kemudian kita coba lihat di density plot milik luas alas. Di sini kita bisa melihat bahwasannya lebar distribusi cimol yang berukuran kecil atau undersize itu cenderung tidak menumpuk
atau tidak menindih cimol yang oversize. Akan tetapi cimol yang standar ini dia menindih keduanya dan memiliki lebar distribusi yang lebih lebar. Artinya dia memiliki luas yang variasinya lebih banyak. Sedangkan undersize ini memiliki luas alas yang variasinya lebih kecil daripada cimol yang oversize. Ini bisa menunjukkan bahwasanya luas alas itu cenderung memiliki pengaruh terhadap ukuran dari cimol-cimol ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak dosen, Bapak Putu yang sudah membimbing kami. Mudah-mudahan diberi kemudahan dalam karirnya dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam lain waktu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.